Di balik suatu keindahan sebuah wilayah dan kota, pasti terdapat proses perencanaan yang tertata, teratur, dan terkoordinir dengan baik yang bertujuan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi sumber daya yang ada. Maka dari itu, mari kita mengenal apa itu perencanaan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang apa perencanaan wilayah dan kota, kita harus tahu apa itu perencanaan. Perencanaan merupakan hasil keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup melalui visi tata ruang, strategi, dan rencana, dan penerapan prinsip kebijakan, alat-alat, mekanisme partisipasi kelembagaan, dan prosedur yang dilakukan secara terus-menerus, secara terorganisir. Dan perencanaan merupakan hasil domain publik untuk mendapatkan kesepakatan publik atau tindakan kolektif. Setelah membahas apa itu proses perencanaan serta perencanaan, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan pendidikan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Perkembangan pendidikan wilayah dan kota di Indonesia dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap inisiasi 1950 hingga 1958. Ilmu perencanaan wilayah dan kota di Indonesia terinisiasi karena kebutuhannya tenaga ahli tata ruang guna membangun secara nasional dan regional. Kementerian Pekerjaan Umum dan BTRP juga mendukung gagasan pembangunan pendidikan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia, serta banyak mendapat dukungan baik dari PBB serta Harvard University, yaitu Graduate School of Design, untuk membantu persiapan membangun pendidikan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Yang kedua, yaitu ada tahap fondasi dan peresmian 1959 hingga 1961. Di tahap ini, yaitu adanya pengembangan, penetapan kurikulum, serta kelengkapan, guna menunjang pendidikan perencanaan wilayah dan kota di Indonesia. Lalu di tahap ini juga, ada kunjungan dari tim Internasional Pembangunan Bandung School of Regional and City Planning ke Indonesia, yang sekaligus untuk meresmikan lembaga pendidikan PWK yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, ada tahap perkembangan tingkat lanjut 1961-1963. Di tahap ini yaitu semakin dikembangkannya kurikulum dan penelitian di bidang PWK di Indonesia. Namun, masih disupervisi oleh profesor dan tenaga pengajar dari Harvard University. Dan yang terakhir, ada tahap replikasi dan pengembangan tingkat lanjut 1963 sampai sekarang. Di tahap ini, banyak terjadinya pendirian program studi PWK di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Lalu di tahap ini juga ada dibentuk ASPI, Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Dan juga di masa ini banyak berkembangnya penelitian-penelitian, sumber, seminar, atau konferensi-konferensi, serta jurnal-jurnal di bidang PWK. Perencanaan sebagai profesi. Perencanaan wilayah dan kota adalah profesi yang dinamis dan bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kenyamanan kota atau daerah, membentuk keadilan, lingkungan yang sehat, efisien, dan menarik sebagai tempat untuk generasi sekarang dan masa depan yang lebih baik dari saat ini. Perencanaan memungkinkan seluruh komponen warga negara untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas serta lingkungan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Ini adalah contoh prospek kerja pada instansi pemerintah di bidang PUPR atau Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kementerian PUPR memiliki peran penting dalam menjamin rencana tata ruang menjadi matra spasialnya pembangunan daerah. PUPR juga berperan dalam menyusun rencana pembangunan dan rehabilitas sumber daya udara, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur dan sarana umum, serta pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih perbedaan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota. Ruang lingkup wilayah merupakan analisis perancangan yang dibatasi oleh batasan administrasinya. Sedangkan ruang lingkup kota merupakan perancangan fisik dan estetika suatu kota. Baik, kan tadi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu perbedaan perencanaan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup kota. Selanjutnya akan menampilkan beberapa cuplikan perbedaan ruang lingkup wilayah dan perbedaan perencanaan ruang lingkup kota. Bahwasanya ruang lingkup wilayah adalah
lingkup analisis keuangan yang dijadikan objek studi dengan batas-batas administrasinya. Sedangkan ruang lingkup kota lebih diarahkan pada perencanaan fisik dan estetika, seperti banyaknya penyediaan fasilitas yang sudah memadai, penyediaan perumahan, serta pengembangan sistem transportasi kota, seperti halnya kafe-kafe, mal-mal, dan yang lainnya. Baik, pada kesempatan kali ini kami mengangkat isu atau permasalahan kerusakan jalan menuju Kota Baru dan juga banyaknya gedung-gedung terbengkalai yang ada di Kota Baru. Isu dan permasalahan ini sempat viral hingga menuai banyak sekali kritikan oleh publik figur, pemerintah, serta masyarakat setempat. Beberapa akses jalan dari pintu gerbang tol ITERA menuju kawasan Kota Baru Lampung Selatan yang digadang-gadang akan menjadi pusat perhatian pada beberapa publik figur, pemerintah, serta masyarakat setempat. Dengan demikian, kerusakan jalan ini dapat membahayakan keselamatan pengendara yang melintas jalan tersebut. Kondisi infrastruktur yang rusak ini banyak mendapat sorotan dan kritik. Salah satunya yang pernah ramai dan viral yang sempat dikritik salah satu akun TikTok dengan nama pengguna Albimax, hingga menjadi perhatian publik pada keterbatasan infrastruktur. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dikarenakan upaya dan kerja keras yang ditempuh pemerintah tersebut nampaknya belum mampu mencapai keberhasilan yang diharapkan seluruh pihak. Kebijakan investasi untuk pembangunan infrastruktur pun jalannya masih menghadapi hambatan besar dalam keterbatasan dana baik pada tingkat pusat maupun daerah. Selain jalan rusak di Kota Baru Lampung Selatan, terdapat juga bangunan-bangunan yang terbengkalai yang sungguh memprihatinkan. Dilihat dari lahannya yang terlantar, begitupun gedung-gedung yang tak terurus. Sejumlah fasilitas di gedung tersebut sudah hancur, bahkan banyak dicuri. Bangunan tersebut sudah dibangun sejak lama yang dirancang menjadi kawasan pemerintahan pusat pemerintah Provinsi Lampung di era Gubernur Syahrudin ZP. Berdiri di atas lahan seluas sekitar 1.308 hektar yang terdiri dari gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau juga disebut DPRD, gubernur, serta Masjid Agung yang kini akhirnya terlihat terpilar-pilar utama sudah hancur bahkan menjadi korban vandalisme. Baik, di sini saya akan mewawancarai pihak keamanan setempat. Perkenalkan Pak, nama Bapak siapa Pak? Kalau boleh tahu? Namanya Mas Kunadi. Pak Mas Kunadi. Dari Desa Sinarjegi. Kebetulan saya dipercaya untuk keamanan Kota Baru sini. Kalau ini Pak, minta tanggapannya tentang perbaikan jalan yang lagi viral kemarin itu Pak, yang perbaikan jalan di Kota Baru itu Pak. Menurut tanggapan Bapak gimana Pak? Untuk masalah jalan ya alhamdulillah pemerintah sudah memperhatikan. Untuk viral yang sudah berjalan kemarin alhamdulillah udah berjalan, udah dilanjut jalan coran udah nyampe Kota Baru. Itu untuk mudah-mudahan untuk mempercepat kemajuan yaitu kegiatan pembangunan Kota Baru. Kalau tanggapan Bapak mengenai ini Pak, bangunan-bangunan yang terbengkalai ini Pak gimana Pak? Ya kalau bangunan ini mungkin kalau terutama jalan ini sudah dihalusin, mungkin untuk secepatnya pemerintahan untuk memikirkan untuk dilanjut pembangunan tersebut. Dari dua permasalahan di atas yang kita ambil sangat berpengaruh kepada keperencanaan wilayah dan kota. Mengapa?
karena kerusakan jalan dan pembangunan ini sangat dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan, seperti dapat menimbulkan kecelakaan dan kekumuhan pada lingkungan. Padahal ruang-ruang ini sebagian besar terletak daripada jalan-jalan arteri dan kolektor yang mencerminkan image dari sebuah kota. Kondisi demikian tentunya tidak kita harapkan terulang pada tempat-tempat lainnya, khususnya pada kota Lampung Selatan ini. Upaya meningkatkan aksesibilitas hanya dengan mengandalkan faktor jalan atau memperkecil fungsi impedansi tanpa upaya memperbanyak faktor pusat pertumbuhan atau memperbesar fungsi aktivitas akan berakibat semakin lebarnya ketimpangan antara pusat terhadap kepinggirannya. Dari semua pemaparan sebelumnya yang sudah ditampilkan dalam beberapa cuplikan video, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya perencanaan wilayah dan kota adalah proses pengambilan keputusan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup melalui pengembangan visi tata ruang, strategi, dan rencana, serta penerapan seperangkat prinsip-prinsip kebijakan, alat-alat, mekanisme partisipasi kelembagaan, serta prosedur pengaturan yang terus-menerus yang dilakukan secara sadar dan terorganisir.